Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a as-sabi' min syahri Ramadan 1444. Kita lanjutkan ba'da zuhur ini kajian di Fakultas Ilmil Hadits wal Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, yang mana pembahasan kita di dalam kitab ini kumpulan hadis-hadis sahih tentang pembahasan puasa Ramadan. Kita masuk kepada bab mufsidatis siyam, pembatal-pembatal puasa. Maka kita masuk kepada fasal yang keempat. Di sana ada permasalahan yang mana disebutkan sebagai pembatal puasa, namun yang rajih bukan pembatal puasa. Dan permasalahan yang pertama telah kita bahas tuntas, yaitu al-hijamah ataupun berbekam. Maka yang rajih dia bukan pembatal puasa. Lalu pendalilannya seperti hadis mutawatir, aftarul hajim wal mahjum. Maka berbukalah orang yang berbekam dan yang dibekam, yang membekam dan yang dibekam. Maka hadis ini dijawab dengan mansukh. Maka yang rajih, orang yang berbekam tidak membatalkan puasa, namun setiap orang melihat atas dirinya. Jika dirinya mampu untuk melaksanakan bekam, yang mana bekam itu mengeluarkan darah. Dan orang yang berpuasa, jika keluar darah tidak ada pengganti dari makan dan minum, akan lemas. Maka bisa diakhirkan di malam, atau bisa diakhirkan di bulan Syawal dan sebagainya. Alhasil pembahasannya bukan pembatal puasa yang rajih, namun jika dijauhkan maka lebih baik. Maka ini pembahasan yang pertama. Dan pembahasan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat seperti yang akan datang. Maka yang kedua al-iktihal, dan yang ketiga al-kadhib, dan yang keempat al-ghibah, dan yang kelima al-ihtiqan, dan yang keenam al-istiyaq. Maka ini semuanya dari perkara-perkara yang terjadi khilaf, namun yang rajih bukan pembatal puasa. Kita ambil yang pertama al-iktihal. Maka apa itu makna al-iktihal barakallahu fikum? Al-iktihal dia masdar dari fi'il iktahala yaktahilu. Al-iktihal ala wazn ifta'ala yafta'ilu al-ifti'al. Lalu mana maknanya al-iktihal? Al-iktihal bimakna dzarul quhl fil ain au dallakal ajfan bihi sawaun akana litazin au litadawi. Makna iktihal adalah, dan ini kebiasaan Arab yang baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia menyimpan ismid, menyimpan dari batu celak yang hitam yang ditumbuk, kemudian disimpankan di pelupuk mata, baik di dalam ataupun di luar, yang mana fungsinya ada dua. Pertama, untuk pengobatan jika memang dalam keadaan sakit mata atau pandangannya kurang jelas. Dan yang kedua litazin, untuk kecantikan. Maka perempuan-perempuan Arab mereka mempunyai al-kuhul, dan mereka mempercantik dirinya dengan kuhul, dengan hitam di antara pelupuk matanya. Maka yang jadi masalah sekarang, apakah seseorang yang beriktihal darul kuhul fil ain, menyimpan kuhul di mata,
itu adalah pembatal puasa, maka di dalam permasalahan ilmu fiqh qad dhahaba ilal qaulain, telah berpendapat para ulama dalam khilafnya kepada dua masalah. Al-qaulul awal man yara bi annahu min mufsidatis siyam. Hina qalu idza tahala bima yasilu ila jawfihi aftara wala budda bil qada. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa alkohol bisa menyebabkan batal puasa. Sampai mereka mengatakan jika berkohol ataupun bercelak bahasa Indonesianya yang bisa menyebabkan dia itu masuk kepada kerongkongan, maka harus berqadha. Kemudian berpendapat dengan ucapan ini seperti Yazid ibnu Syarik At-Taimi dan Mansur ibnul Mu'tamir wa ibnu Abi Layla dan ibnu Syabramah. Seperti dinukilkan ucapannya oleh Imam Abdur Razzaq diriwayatkan dari Mansur ibnul Mu'tamir dan ibnu Abi Sabramah dan juga ibnu Abi Layla qalu in iktahala shaimun fa alaihi an yaqdiya yauman makanahu, bahwa jika seseorang yang berpuasa melaksanakan celak di siang hari, maka dia harus mengqadha, batal puasa. Sanadnya sahih kepada Abdur Razzaq. Diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq di Musannafnya an Ibni Taimi anna abahu wa Mansur ibnul Mu'tamir wa ibni Abi Layla wa ibnu Sabramah. Maka sanadnya sahih. Ibnu Taimi adalah Ibrahim ibnu Yazid bin Syarik At-Taimi, dan bapaknya Ibrahim ibnu Yazid, bapaknya adalah Yazid ibnu Syarik. Maka asar ini sahih menjelaskan bagaimana dulu mereka para as-salaf berpendapat dengan ini. Dan juga Ibnu Sirin mengatakan iniktahala as-shaim aftara, dan dinukilkan dari Ibnu Sirin jika seseorang berpuasa menggunakan celak di siang hari maka berbuka. Dan dinukilkan dari Imam Malik juga idza dakhala halqahu wa alima annahu qad wasala al-quhl ila halqihi fa alaihi al-qada. Maka jika seseorang bercelak kemudian sampai kepada kerongkongannya terasa, maka dia telah berbuka. Ini pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik, Ibnu Sirin dan juga yang lainnya. Dan ucapan yang kedua, mereka mengatakan lam yufsidis siyam, dan ini qaul jumhur ulama. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri wa Atha ibnu Abi Rabah. Maka telah dikeluarkan atharnya oleh Abdur Razzaq dari jalan Sufyan Ats-Tsauri an Yunus anil Hasan wa an Laits an Atha qala la ba'sa bil qahl lisaim. Maka tidak apa-apa orang yang berpuasa melaksanakan kuhul. Wa hada sanaduhu sahih. Maka ikhtilaf jelas dari Al-Hasan Al-Basri, dari Atha ibnu Abi Rabah, dan telah datang dari Al-A'mash. Dan athar Al-A'mash dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Muhammad ibni Abdillah Al-Mukhrami wa Yahya ibnu Musa Al-Bulkhi haddatsana Yahya ibnu Isa anil A'mash. Maka Al-A'mash di sini pun selain dia imam muhaddits, juga imam qiraah, juga seorang al-faqih. Maka ulama di zaman dulu tidak dikhususkan dia itu demikian dan demikian, tidak seperti di zaman now. Maka di zaman now seseorang belajar hanya akan menjadi profesional dalam bidang tertentu, masuk kepada fakultas tertentu. Bahkan di dalam pelajaran Islam pun dibagi-bagi, fakultas hadis, fakultas dakwah, fakultas akidah. Maka di zaman dulu tidak ada yang namanya alim mubariz, tidak disebut doktor, tidak disebut profesor, tidak disebut LC, tidak disebut magister, namun ilmunya yang dilihat. Masuk kepada lughah Arabiyah dialah bidangnya.
Masuk kepada ilmu hadis, dia farisuhu, dia panglima perangnya. Masuk kepada ilmu akidah, dia jagoannya. Maka ulama di zaman dulu tidak dibatasi oleh ilmu-ilmu tertentu. Di zaman now maka dibatasi. Dan yang jadi masalah sayangnya pelajaran agama Islam dibatasi. 4 tahun khusus belajar hadis, 4 tahun khusus fakultas dakwah. Kemudian setelah itu mengambil gelar doktor ditambah 4 tahun menjadi khusus di bidang demikian dan demikian, sehingga dia menjadi profesor khusus di bidang tertentu. Adapun ulama di zaman dulu, Al-A'mash, dia tentunya alimun di ilmil hadis, imamun di ilmil qiraah, dan juga imamun di ilmil fikih. Maka di sini dinukilkan oleh Imam Abdul Razak dari ucapan Al-A'mash, qala ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul quhl lis-shaim. Maka aku tidak pernah melihat dari sahabat-sahabat kami, tentunya dari para tabi'in, yang membenci al-quhl di siang Ramadan, apalagi mengatakan dia itu membatalkan puasa. Maka sanadnya sahih kepada Al-A'mash. Maka dari para salaf juga Al-Hasan Al-Basri atau Ibnu Abi Rabah, Al-A'mash dan yang lainnya, maka mereka mengatakan tidak apa-apa. Lalu dalil jumhur beristidlal dengan apa? Dengan bara'atul asliyah. Dan bara'atul asliyah istilah di ilmil usulul fiqh. Lalu apa makna dari bara'atul asliyah? Bara'atul asliyah adalah maknanya istishab hukmul aql fi adamil ahkam. Fasubutul adam fil madi yujibu dhan adami subut fil hal. Fayajib al-i'timad ala hadadhan ba'dal fakhs. Makna al-bara'ah al-asliyah ataupun istilahnya tadi istishab hukmul aql fi adamil ahkam, maknanya sesuatu perkara di dalam agama ini dikatakan dia membatalkan puasa, katanya tidak membatalkan puasa, katanya dia haram, katanya dia adalah hukumnya sunnah dan seterusnya. Itu semuanya kembali kepada dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Maka di saat sesuatu perkara kemudian tidak ada pendalilan dia haram, dan tidak ada pendalilan dia pembatal puasa, atau pembatal wudu, atau pembatal sholat, maka tidak ada dalil, maka dinamakan dengan al-bara'ah al-asliyah. Maka jumhur al-ulama mengatakan mana dalilnya? Dan istilah di ilmu usul juga daliluhu bi adami dalil. Dalilnya dengan tidak ada pendalilan pengharamannya. Paham tuh? Maka ini pendalilan yang dijadikan oleh jumhur. Idh naqul dalilul jumhur bi adami dalil ala ifsad al-iktihal fi nahari Ramadan. Li'anna adami dalil huwa hujjah. Maka dalilnya jumhur apa? Dengan tidak adanya dalil yang kuat dan benar bahwa bercelak itu membatalkan puasa. Kaifa hada? Nadrib lakum al-amsilah. Kita berikan kepada kalian beberapa contoh litaudih, agar kalian lebih memahami. Minal ma'lum alla yajib siyam syahr Sya'ban. Seperti kita ketahui bahwa puasa di bulan Sya'ban bukan wajib seperti di bulan Ramadan. Au la yuftiru man yamshi birijlihi. Bukan dari pembatal puasa orang yang berjalan. Seperti sekarang seseorang berjalan keluar dari masjid ke pasar belanja untuk berbuka, maka kita katakan tidak membatalkan puasa. Dari contoh dua ini, pertama, bulan Sya'ban bukan bulan yang wajib untuk berpuasa. Kalau mau berpuasa di Sya'ban sunnah.
bukan wajib seperti bulan Ramadan 1 bulan penuh. Dan orang yang berjalan dari rumah ke pasar tidak membatalkan puasa. Maka jika ditanya, aina dalil? Mana dalilnya? Kalau berjalan ke pasar tidak batal puasa. Mana dalilnya? Kalau bulan Sya'ban tidak seperti Ramadan, maknanya wajib 1 bulan penuh berpuasa. Kita katakan daliluhu lil bara'ah al asliyah. Dalilnya dengan bara'ah asliyah au naqul daliluhu bi adami dalil. Kamu pengen tahu dalilnya kalau Sya'ban itu tidak wajib 1 bulan penuh? Iya. Dengan tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Oh gitu, iya. Itulah al-bara'ah asliyah. Dan juga tadi, seseorang pergi ke pasar, berjalan untuk membeli makanan, untuk berbuka nanti, tidak batal. Ditanya dalil. Mana dalilnya kalau tidak batal? Dalilnya dengan tidak ada dalil atas batalnya. Paham? Ini dinamakan al-bara'ah al-asliyah. Kalau sudah paham dengan perkara ini, maka akan paham kepada perkara tentang permasalahan al-iktihal. Maka dalil dari jumhur adalah dengan bara'ah al-asliyah dan pendalilannya seperti di dalam matan. Pertama, surat Al-An'am Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Maka tidak ada yang ketinggalan, tidak disebutkan tentang permasalahan agama ini. Ma farratna fil kitab min syai'. Maka tidaklah Al-Quran itu kecuali menyebutkan dari apa-apa yang dibutuhkan di dalam syariat Islam. Dan juga ayat yang kedua, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan. Dan kalimat tibyanan mansub dikarenakan hal likulli syai'. Maka kami turunkan Al-Quran itu penjelas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Dari 2 ayat ini, ma farratna fil kitabi min syai', maka tidak ada yang luput dari Al-Quran ataupun sunnah di dalam agama ini kecuali telah disebutkan perkara ibadah. Dan juga wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penjelas. Dan telah kita lewati tafsir Imam At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari di pelajaran yang lalu juga. Haddatsana Ibnu Bashar qala Abu Ahmad, haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Mujahid. Maka diriwayatkan dari Mujahid bahwa tibyanan likulli syai', Al-Quran itu penjelas dari segala sesuatu. Qala ma amara bihi wa manaha anhu. Apa-apa yang diperintah dan apa-apa yang dilarang. Maka asar ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu, asar yang hasan karena sanadnya di sini dari Al-A'mash. Dia mudallis, melaksanakan an-anah, namun telah datang di riwayat yang lain menjadi hasan li ghairih. Maka ini pendalilan dari jumhur. Lalu pendalilannya bagaimana? Al-bara'ah al-asliyah. Maknanya dengan 2 ayat ini dan tafsir dari Mujahid menunjukkan bahwa segala sesuatu itu jika dianggap ibadah sebagai pembatal puasa